Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian Wi-Fi only ya, warna hitam dengan harga Rp3.990.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Nanti untuk nama produknya ini akan kita gunting ya, jadi nama produk ini variasi ini kita gunting, jadi kurir tidak tahu isinya apa untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu. Kemudian video ini juga akan kami upload di YouTube, tetapi sebelum barang tiba video ini akan kami privat, hanya bisa ditonton oleh pembeli saja untuk keamanan dan privasi selama pengiriman ya, jaga-jaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi video ini tentu akan kami upload di channel kami Platinum City, tetapi untuk jaga-jaga dan keamanan video ini hanya bisa selama pengiriman, selama barang belum sampai di tangan pembeli, video ini hanya bisa dilihat oleh pembeli saja. Setelah barang diterima oleh pembeli, video ini akan kami setting publik begitu ya. Jadi untuk konten YouTube seperti itu. Oke. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Yang pertama kita jelaskan dulu atau kita tunjukkan dulu nomor IMEI ya, karena nomor IMEI ketik bintang pagar 06 pagar. Nomor IMEI adalah identitas dari HP itu sendiri ya. Kita tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 6939. Nomor IMEI penting kami tunjukkan ya sebagai identitas dari HP tersebut, dari HP ini. Dan tolong ketika barangnya datang lakukanlah video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing ya, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani seperti itu. Itu untuk IMEI ya. Kemudian kita lanjut ke kelengkapan produk ya. Untuk yang untuk yang Wi-Fi only hanya bisa pakai Wi-Fi. Ini kelengkapannya sesuai dengan deskripsi HP plus softcase ya. Jadi HP seperti ini plus softcase warna putih atau warna bening seperti ini ya. Kemudian kita tambahi bonus headset tipe C ya. Mohon maaf, bonus headset dengan jack audio 3,5 cm seperti ini. Oke. Karena untuk Xperia 1 Mark II ke atas itu sudah ada lagi ya untuk jack audio 3,5 mm nya seperti itu. Ini bagus headsetnya, karena untuk Xperia 1 itu dihilangkan ya, jack audionya dihilangkan dan banyak mendapatkan komplain dari penggemar Sony untuk diadakan lagi seperti itu. Oke, jadi itu bonusnya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini ya, ini belum ada pelindungnya atau tempered glassnya, jadi kami sarankan untuk membeli tempered glass. Kalau kami disuruh memilih antara tempered glass atau hidrogel, tentu kami menyarankan tempered glass ya, karena tempered glass lebih tebal ya. Jadi ketika jatuh ya, amit-amit ya, semoga nggak sampai jatuh, itu lebih melindungi daripada hidrogel seperti itu, dan pemasangannya juga lebih mudah daripada hidrogel. Oke, untuk fisik tampak depan ini aman, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada goresan tajam ya, mulus utuh kacanya. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus, kaca kamera juga aman ya, kaca kamera tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur, tidak ada noda baik itu di kaca kamera ataupun di dalam lensa di dalam kamera, seperti itu tidak ada. Untuk backdoornya juga mulus ya, tidak ada pecah, retak atau apapun itu, crack. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus. Ini ada tombol shutter kamera ya, ini tombol shutter kamera beserta autofokusnya ya. Jadi khas Sony, kalau kita zaman dulu kita pegang kamera digital Sony itu kan shutternya, tombol shutternya jika kita klik separuh itu dia akan autofokusnya bekerja. Ini juga sama di HP, jadi ini autofokus, kemudian juga beserta shutter kamera.
Kemudian ini ada tombol lagi Google Assistant, tombol AI ya, tombol Google Assistant. Kemudian ini sidik jari beserta tombol power on off. Kemudian ini tombol volume. Oke, untuk fisik kurang lebih mulus 95-97%. Untuk fisik bagian atas juga mulus, ada lubang kecil, mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Di sini ada tempat micro SD dan SIM card ya. Karena ini WiFi only, jadi SIM cardnya mungkin hanya beberapa yang bisa, dan itu pun hoki-hokian ya. Yang biasanya bisa itu Indosat dan Tri ya. Banyak yang lapor ke kami setelah beli WiFi only, itu ada beberapa yang lapor ke kami, Mas ternyata HP-nya bisa pakai Indosat, bisa dipancing pakai Tri. Lah nanti dicoba setibanya di Berau ya, bisa dicoba dua kartu itu, Indosat atau Tri. Nah nanti biasanya kalau beruntung, kalau hoki ya bisa muncul sinyal seperti itu. Oke, dan muncul sinyal itu hanya bisa untuk internet ya, tidak bisa menerima OTP, SMS dan sebagainya, telepon seperti itu. Jadi untuk RAM-nya itu 12 GB, untuk internalnya 256. Jadi untuk jika dirasa kurang bisa ditambah 1 micro SD hingga 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau bagian bawah seperti ini juga mulus ya, tidak ada crack juga. Ini ada lubang kecil mikrofon dan jack atau lubang charger ya, tipe C seperti itu. Itu untuk fisiknya ya, fisik seperti itu. Kemudian kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk ke pengecekan LCD ya, atau layar monitor seperti ini. Sesuai dengan deskripsi, untuk warna LCD tidak ada penyakit ya. Ini juga merahnya juga oke, kemudian hijau juga oke, biru juga perfect, hitam, kemudian ini agak terang, kemudian putihnya juga bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada tompel, tidak ada garis green line ataupun flicker, tidak ada, aman. Kita jamin sesuai dengan deskripsi. Ini gradasi. Oke, untuk LCD kita jamin aman. Kita lanjut ke layar sentuh atau touchscreen ya. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya selalu kita sampaikan, tetapi tidak bosan-bosan kami sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Hindari pemakaian handphone dari tekanan, entah itu tekanan secara fisik ya, atau seperti jatuh ataupun tertindih oleh benda-benda berat seperti itu. Misalkan ketika kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans, karena kalau kita masukkan di celana ketat, biasanya kalau kita jongkok itu handphone akan tertekan, layar akan tertekan seperti itu, dan itu bisa menjadi masalah ya pada LCD. Begitupun juga ketika kita tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur ya, biar kalau tidur itu tidak tertindih ya, karena biasanya kalau kita sanding ketika tidur itu handphone tidak sengaja tertindih, dan itu bisa saja menimbulkan masalah pada LCD. Bisa timbul shadow, bisa timbul bercak, bisa timbul garis, atau bisa juga mati total pada LCD itu bisa. Oke. Kemudian tips yang kedua ya, yang pertama tadi terkait dengan pemakaian ya. Kemudian tips yang kedua itu terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Jangan sampai over charging. Intinya itu kalau dicas selama 2,5 jam penuh ya cabut, jangan dilebih-lebihkan ya. Misalkan biasanya itu ketika dicas di malam hari, ditinggal tidur, subuh baru dicabut, lah itu namanya overcharging. Memang HP sekarang itu sudah ada proteksi ya, sudah ada proteksi dari overcharging, tetapi namanya proteksi itu kadang berfungsi kadang tidak ya, kadang juga bisa jebol juga. Ibarat tanggul yang mampu menahan banjir ya, tanggul itu juga sewaktu-waktu bisa jebol juga ya.
Begitupun juga handphone ya, jadi jangan sering-sering terlalu overcharging ya, karena kalau terlalu sering itu nanti bisa jebol juga ya pengamannya. Kalau jebol pengamannya itu nanti akan bisa menyebabkan mati total ya pada handphone, bisa terbakar IC CPU nya seperti itu. Kemudian tips dari kami yang terkait nomor 2 ini, jadi ketika daripada dicas sambil ditinggal tidur, lebih baik dicas setelah bangun tidur. Misalkan kita bangun jam 5 pagi, itu baru dicas. Kemudian jam 7 mau berangkat kerja itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, seperti itu. Kalau saya pribadi ya mau tidur melihat baterai lemah itu saya biarkan ya, seperti itu. Oke, untuk layar sentuh aman ya. Kita lanjut ke tips yang ketiga atau tips yang terakhir terkait dengan overheat ya atau panas. Karena handphone Sony itu terkenal dengan panas ya. Semua HP flagship itu panas. Entah itu flagshipnya Samsung, flagshipnya Xiaomi, iPhone, Google Pixel itu panas semuanya. Jadi untuk mengatasi panas itu kami sarankan jika dipakai lebih dari setengah jam ya, misalkan 3 hal ya, ada 3 yang saya tandai. Jika itu dipakai lebih dari 3 jam maka wajib beli cooler atau kipas pendingin ya. Yang pertama itu bermain game, kemudian kedua live streaming, entah itu live streaming TikTok, Shopee Live yang atau Instagram ya ataupun Facebook. Kemudian yang ketiga adalah merekam video dengan durasi yang panjang lebih dari 30 menit. Itu wajib beli cooler ya, banyak cooler murah banyak ya, mulai dari 35.000 sampai 100.000 itu banyak. Jadi agar fungsinya terjaga ya, tidak drop seperti itu. Jadi kalau untuk pemakaian normal itu ya suhunya normal ya. Oke. Jadi menjaga handphone dari overheat ya juga penting, karena jika terlalu sering overheat itu yang kalah CPU nya atau mesinnya dan bisa berakibat mati total seperti itu. Untuk touchscreen aman, kita lanjut ke multi touch ya. Kita pastikan 10 jari ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, 10 jari ya. 10 jari berfungsi. Kemudian kita lanjut ke pengeras suara ya. Ya, untuk suara aman, tidak ada suara sember ya. Speaker atas bawah stereo jernih, tidak ada suara sember. Kita cek mikrofon. Kita cek yang mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3. Ya, kedengaran. Halo. Kita cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Ya, kedengaran mikrofon atas bawah. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Sensor 3D, ini sensor giroskop ya. Sensornya bekerja, kemudian sensor ini harus jalan ya, gak memungkinkan. Sensor suhu tidak ada, sensor suhu udara Celcius tidak ada, kemudian kompas. Oke, kompasnya jalan ya. Kemudian sensor cahaya. Oke. Sensor cahaya juga jalan. Kemudian sensor akselerometer. Oke. Bisa ya membaca IIZ-nya. Kemudian sensor proximity 0505. Oke, bisa membaca. Kemudian sensor pressure atau tekanan ya. Nah, ini
879, 880, 9 membaca meskipun sedikit ya, 0, oke. Kemudian sensor gravitasi bisa membaca IZ. Kemudian sensor kelembapan tidak ada. Oke, kemudian yang selanjutnya sensor sidik jari. Kita setting pola dulu. Oke, kita coba matikan, kita sentuh aja ya sensornya. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi sentuh aja, nggak perlu ditekan. Oke, nyala, artinya sidik jari berfungsi dengan baik ya. Kita hapus lagi polanya dan sidik jarinya kita hapus lagi. Dan untuk keamanan kita setting pin ya, kita setting pin, kita random aja. Oke, itu ya 2641 ya pinnya. Oke, kemudian kita cek sensor NFC ya. Ya, bisa membaca saldo daripada e-money atau e-tol. Sekali lagi tinggal kita tempelkan di belakang. 19.100 rupiah. Oke ya, Mandiri e-money, e-tol atau e-money ya, artinya NFC bekerja dengan baik. Sekarang kita cek kamera. Untuk kamera itu ada beberapa mode ya, jadi ini perlu banyak dipelajari ya. Ini kalau basicnya kita tekan, ini ada mode basic. Ini hanya apa namanya, sangat-sangat basic ya, tidak ada pengaturan apapun di sini. Kemudian hanya untuk mengambil QR code misalnya. Kemudian kalau mau yang lebih bagus itu ada mode auto. Ini juga minim pengaturan ya. Kemudian ada mode P, mengontrol kecepatan rana secara otomatis ya. Jadi untuk shutter speednya ini otomatis, yang lainnya bisa diprogram. Kemudian yang mode S ini kita fokus ke kecepatan rana atau shutter speed. Jadi shutter speed bisa kita otak-atik di mode S ini ya. Ini misalkan untuk merekam atau memfoto sesuatu yang bergerak, misalkan mobil bergerak, burung terbang, binatang yang bergerak, itu tentu biasanya pakai shutter speed seperti itu ya. Kemudian M ini full manual ya. Full manual, entah itu shutter speed dan ISO itu diatur manual semuanya. Kemudian MR ini settingan favorit kita, bisa kita kombinasikan dan kita simpan di MR ini. Oke, jadi itu ya, kita basic aja ya. Ini 1,0 ini kamera utama. Kemudian kalau 2,9 ini lensa zoom optikal 2,9 kali, 4,4 ini optikal zoom 4,4 kali,
0,7, ini lensa ultrawide seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi. Oke, kamera sudah. Sekarang kita masuk lampu flash ya, lampu flash. Oke, lampu flash juga nyala. Kamera depan. Oke, kamera depan juga berfungsi ya. Kita hapus lagi. Oke, sudah 20 menit lebih ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Ini kita potong ya. Jadi nama produk kita potong. Kemudian untuk packing kita menggunakan double packing ya. Di luar kardus, di dalam kita kasih tambahan menyeluruh samping bawah dan samping atas, kiri kanan kita kasih tambahan dari styrofoam setebal 2 cm. Jadi ketika di dalam kargo, ketika ditekan oleh paket lain di atasnya, itu penahannya sangat kuat, tidak penyok ya. Kalau kardus bisa penyok dan terjadi penekanan pada handphone, dan itu yang kita takutkan seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Di counter lo, Dek. Sandal aku di mana? Apa bu dari ngelamun? Ngelamun apa? Enggak apa-apa. Rumah sakit esok ayo. Nah ini ya. So boleh berapa? Ya, paket sudah kita packing dengan aman. Penampakan tampak atas, samping sini, bawah, sini. Oke, semoga aman di pengiriman dan diterima dengan aman juga. HP-nya bermanfaat. Amin. Yang itu